Oke ya, sebelumnya saya pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial berkaitan dengan penggunaan Nanjing Swansoft pada materi pemrograman G71 dan G70. Ya, ini programnya sudah saya siapkan. Di sini ada kepala programnya, pendekatannya, kemudian siklus G71-nya, ya. Kemudian ada nanti finishing menggunakan G70-nya, kemudian penutup program. Biasanya yang ditanyakan adalah di P11 dan Q22 ini ya. Tapi saya jelaskan dulu untuk yang ini ya. U0,5 adalah tebal penyayatan, R1 adalah retract-nya penjauhan, kemudian P11 ini ya awalnya nomor 1 ini, awal kontur. Kemudian Q22 adalah akhir kontur ini. 22 di mana ini nih ya, N22 ini. Kemudian U0,2 itu adalah yang disisakan pada diameter ataupun sumbu X-nya ya. U itu mewakili sumbu X pada pemrograman inkremental. Kemudian W ini juga yang disisakan pada sumbu Z ya, nanti untuk diselesaikan di proses finishingnya ini. Kenapa W? W adalah mewakili sumbu Z pada sumbu inkremental. Oke, kita lanjut langsung ke program Nanjing Swansoft. Tampilan awal seperti ini ya, style alone, soft dock encryption, kemudian kita pilih untuk kontrolnya kita Fanuc ya, karena mesin praktek kita ke depan menggunakan Fanuc seri yang OTD. Kita run. Nah, berikutnya tampilannya seperti ini. Ya, kita pasang benda kerja dulu karena job kita adalah untuk saya buka dulu ya materi ini. Kita adalah jobnya seperti ini ya, saya besarin aja, ini saya hapus, nanti kita jelasin lagi ya. Job kita seperti ini ya. Programnya juga sudah kita buat ya di sini. Nah, untuk langkah-langkahnya di Nanjing Swansoft, pertama kali kita ambil benda kerjanya dulu ya, kita pasang benda kerja karena kita benda kerjanya itu 42 diameternya ya, panjangnya 65 ini. Misal aja panjang kita tetapkan 150 gitu ya, dengan diameternya 42 ini. Ya. Saya buka Nanjing lagi. Kita pasang benda kerja, stock size-nya di sini 42. Kemudian untuk panjangnya kita tetapkan 150. Oke. Saya pasang strike. Nah, ini udah jadi kecil kan ya. Kemudian untuk alat potongnya ya ini tool turretnya seperti ini, ada tool pushnya, ada nomor 1, 2 dan seterusnya. Kita pasang dulu menggunakan ini ya, klik. Kita pasang untuk tool pahat rata kanan roughing ya, kita pilih nomor 1 di sini, kita pasang di turret nomor 1 ya, tool station pada turret nomor 1 ini di sini kan. Untuk finishing kita cari tool yang sudutnya kecil, ini kan sudutnya 35 ini ya, ini cocok buat finishing kan. Kita pasang pada tool turret nomor 2. Oke, saya oke. Ini toolnya sudah kepasang, tool nomor 1 dan juga tool nomor 2. Berikutnya adalah kita tutup pintunya ya, standar pengoperasian ya, habis masang kita tutup, dok. Iya. Kemudian kita mesin zero ya, tekan home. Kemudian X positif, Z positif. Berikutnya adalah kita setting tool ya, setting tool. Kita panggil toolnya, tool nomor 1 ya. Cara manggilnya adalah MDI program, MDI ya, kemudian T0101 ya, input tek. Nah, di sini. Ini walaupun di sini sudah ada T01 ya, tapi saya panggil lagi.
nanti nggak ada perubahan karena sudah posisi di T1. Ini hanya untuk menunjukkan misalkan nanti ada perubahan tool ya. Kemudian berikutnya adalah cycle start. Oke, ini sudah tool nomor 1. Ya, berikutnya adalah ini covernya kita lepas dulu. Kita sentuhkan ya. Saya tidak menggunakan cara standar karena fokus kita adalah di pemrograman, maka saya menggunakan bantuan rapid position. Ya, saya taruh di ujung, otomatis dia ya di ujung dari benda kerja ya. Kita langsung bisa masukkan ini untuk dimensi dari benda kerjanya. Dengan cara bagaimana? Kita masuk ke menu offset, kemudian ke geom ya, nih ya, jangan lupa ya, jangan sampai ke where tapi ke geom ya, geometry. Karena tool nomor 1 nih kan, tool nomor 1, maka kita masuk di nomor 1. Untuk X-nya kita isi dengan M, perhatikan ini ya, ini harus benar nih, X. Berapa diameternya? Diameternya adalah 42. 42 titik input. Oke, ini nilai offsetnya. Ya, ini berarti jarak dari mesin ke posisi ini adalah negatif 400 mm. Kemudian untuk Z-nya kita tetapkan titik nolnya itu di depan benda kerja, sehingga kita ketik di sini ya, masih sama di posisi 1. M, Z, 0. Kenapa 0? Ya, kita anggap muka dari benda kerja ini adalah 0. Input. Oke, nilainya ini. Itu setting tool nomor 1 sudah selesai. Kita home ya. Kita jauhkan dengan cara home, X positif, Z positif. Nah, sekarang kita setting tool nomor 2 ya, yang mau kita pakai buat finishing ya. Langkahnya apa dulu? Kita panggil dulu toolnya. Ini baru tool nomor 1 dengan cara MDI, kemudian program MDI. Tool nomor 2 dipanggil dengan cara T02 input ya, kemudian cycle start. Oke, tool nomor 2 sudah kita panggil. Berikutnya kita masuk ke penyentuhan benda kerja dengan bantuan rapid position. Kita tekan machine operation, kemudian rapid position. Posisinya di ujung dari benda kerja. Oke, seperti ini. Ya, kita masukkan offsetnya ya ke menu offset. Kemudian geometry. Ya, offset geometry ya. Jangan lupa ini adalah tool nomor 2. Berarti kita harus turunkan kursornya pada tool nomor 2 ya, tool nomor 2 ini. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan untuk X-nya MX. Kita ketik diameternya berapa? 42 titik input. Oke. Z-nya kita anggap di sini adalah 0 ya, bidang 0, maka MZ 0 input. Oke, nilainya sekian. Selesai kita setting tool pertama dan yang kedua. Kita jauhkan home, X positif, Z positif. Nah, berikutnya kita adalah tahapan berikutnya setelah kita mesin zero kemudian setting tool adalah kita masukkan program. Ya. Untuk masukkan program, kita masuk ke menu edit terlebih dahulu. Kemudian masuk ke program ya. Kita lihat di library-nya, lib ini. Kita lihat yang kosong nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, saya bikin yang nomor 12 karena yang di sini nggak ada ya. Dengan cara ketik O ya, 12. Kemudian kita insert. Nah, di sini ada perhatikan, ada warning ya. Program protect is locked and you can edit the program. Jadi programnya masih diprotect, masih dikunci, harus dibuka dulu. Ya, saya oke, kemudian kita buka ini protect program, ini kita open. Oke, kemudian ini sudah ada O12, tinggal kita insert ya. Kalau mau hapus ya can, mengulangi ya O12 insert. Nah, ini sudah kita bikin program namanya O12, cuma ini masih kosong. Berikutnya kita isi dari program yang ada di notepad yang sudah kita siapin sebelumnya, yang sudah kita ketik sebelumnya ya. Nih saya panggil dan masuk ke file, open ya, di save gitu ya. Oh yes, gitu aja, kemudian kita oke, otomatis dia nge-save gitu ya. Kemudian kita panggil, kita ambil programnya.
Ini untuk program penjelasan G71 dan G70 yang pertamanya saya akan ambil ini. Ya. Saya open. Nah, ada yang incorrect. Ya. Incorrect berarti ada yang nggak pas. Kita lihat ya. Di sini langsung dideteksi sama softwarenya mana yang salah. Nah, di sini kita bisa lihat N-nya adalah 11. Di sini P11. Q-nya berapa? 22. Ini sudah 22. Tapi untuk G70-nya ini masih P10, Q20. Nah, itu yang salah. Sehingga di sini saya edit ya. G70, P sama Q-nya harus sama dengan G71 ya. Ini harus P berapa? P11 ya. Saya ketik P ya, karena ini ada 3 maka ngekliknya 3 kali. 1 2 3 sampai P. Kemudian di sana ada angka 11 ya, 11. Kemudian kita alter di sini. Alter. Tek. Oke ya. P sudah jadi P11. Kemudian berikutnya key. Key-nya ya adalah pengerjaan terakhir, kontur terakhir itu N22. Berarti di sini juga harus kita klik ya, key 22 alter. Tek. Oke, sudah. Kita lihat untuk tampilan 2 dimensinya ya. Sudah. Berikutnya adalah kita eksekusi ya, menggunakan auto. Saya single block dulu ya. Kemudian saya jalankan. Yes. Nah, ini tampilan penyayatannya sudah kelihatan di sini. Nah, tadi kita jalankan single block ya, single block, maka dia membaca tiap blok, tiap baris. Yang dibaca pertama kali adalah dia membaca toolnya yang aktif T1, kemudian G97, G97 itu adalah constant spindle, jadi nanti untuk spindle-nya tetap, kemudian CS-nya otomatis yang berubah gitu ya. Kita jelaskan di lain waktu lah. Untuk G98 adalah satuan feeding, G98 dalam milimeter per menit. S-nya 450 ini sudah aktif. M3 putarannya searah jarum jam. Searah jarum jam itu dilihat dari belakang mesin ya, ini searah jarum jam, bukan dari depan mesin. Kalau dilihat dari depan mesin ini berlawanan arah ini ya. Saya kembali ke tampilan 2 dimensi. Kemudian berikutnya ya, cycle start berikutnya, tek. Ah, ini pendekatan. Ini adalah perintah pendekatan ke benda kerja. Ya, dia mendekat ke X42, kemudian ke Z2, M8 adalah coolant-nya nanti jalan ya. Nah, ini dia U 0,5 berarti nanti nyayatnya itu 0,5 ini ya, nyayatnya 0,5. Kemudian R1 penjauhannya itu adalah 1 mili ya. Kemudian G71 bawahnya P11 G12 saya rasa sudah jelas ya tadi. P11 ini 11. Kemudian di akhirnya, di akhir siklus itu sampai di kontur 22 ini, N22 itu ya. Kemudian U 0,2, W 0,2 ini yang disisakan pada saat dipakai untuk finishing ya. Kita lanjut. Ini dia jalan dia. Dia nyayatnya 0,5, kemudian naik nyetek, nah itu adalah 1 mili. Disisakan 0,2 ini, disisakan 0,2 ini ya untuk finishingnya nanti. Ya, dikit lagi. Ini masih program yang menggunakan satu tool. Nanti setelah ini kita menggunakan 2 tool. Di akhir G71 ini ada proses untuk menghaluskan, cuma ini belum finishing ya. Baru di finishing ini. Ya, ini G71 proses sudah selesai. Berikutnya pada saat kita cycle start, dia masuk ke program G70-nya.
Ya, kita pelanin coba. Tek, ya, menggunakan ini, saya start. Nah, ini finishingnya G70 ya. Dari P1 sampai Q12, kemudian M5, apa ya? Spindle-nya akan berhenti berputar nanti. M5. Oke. M9 kolonnya berhenti, kemudian G28 U0 adalah penjauhan ya. G28 U0 W0 penjauhan ke koordinat mesin pada koordinat 0 dan X0 dan Z0 mesin. Tak. Oke, menjauh, setelah itu program selesai. Itu ya. Nah, sekarang kita menggunakan dua tool ya. Kita ambil program lagi ya. Masuk ke edit. Program yang 013 ya, kita buka O13 insert. Ini kosong nih programnya. Ambil file open, kemudian ini yes, oke. Yang dengan dua tool saya open. Oke, udah masuk di sini. Oh Pak, bendanya belum diganti. Oke, kita ganti ya. Settingannya biar nggak berubah, maka ukurannya harus sama dengan sebelumnya. Ya, ini bendanya sudah sayat, harus kita ganti ya. Kita ganti dengan ini stock size harus sama dengan yang sebelumnya 42 dan 150, kita oke. Oke ya, bendanya sudah berganti. Nah, pada saat kita menggunakan dua tool, maka penyayatannya akan memiliki garis-garis dengan warna yang berbeda. Tool yang pertama warnanya merah, sedangkan tool yang kedua yang dipakai untuk finishing warnanya hijau. Jadi langsung kita auto, saya start. Ya, ini seperti ini hasilnya nanti. Oh, masih kita single block. Kita hilangkan single blocknya biar langsung eksekusinya sampai selesai. Ini ya proses penyayatannya. Saya cepetin ya fittingnya pakai fit override. Ya, G1 malah selesai nih, G1 ya. Ini belum finishing loh ya. Nah, ini masih merah, setelah itu ganti tool. Nah, akhirnya dia finishing nih. Program selesai. Demikian, silahkan dipelajari dengan baik agar apa yang kita dapatkan bisa maksimal. Terima kasih.